3 ekor anjing gembala Jerman itu berdiri tak bergerak di bak truk, karung goni diikat erat di atas kepala mereka, seperti tahanan yang menunggu eksekusi. Darah merembes melalui tudung anjing yang berada di tengah, tempat cakar putus asa telah merobek lubang compang-camping di kain. Hewan-hewan itu bernapas dengan susah payah, mengeluarkan suara mengihas yang membuat dada Thomas Mitchell sesak dengan pengakuan yang tidak bisa ia sebutkan. Jerry Coleman bergerak gelisah di samping truk pickup berkarat, memeriksa jam tangannya dengan ritme obsesif seorang pria yang kehabisan waktu. Keringat membasahi kerahnya, meskipun pagi di Oregon terasa sejuk. Tangannya gemetar saat dia menerima setumpuk uang kertas $50.000 dalam pecahan 20-an usang yang mewakili semua yang tersisa dari Thomas. "Jangan lepas karung itu sampai aku pergi jauh, Pak," suara Coleman pecah saat memberikan peringatan. Beberapa hal, lebih baik dibiarkan tertutup." Anjing yang berada di tengah kemudian merengek, suara yang sangat akrab sehingga Thomas merasa lututnya lemas. 12 tahun menghilang dalam satu nada patah itu. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Thomas Mitchell berdiri di debu peternakannya yang gagal, menyaksikan truk Coleman menghilang di jalan berkerikil. Di usia 67 tahun, dia membawa tahun-tahunnya seperti batu di sakunya, masing-masing lebih berat dari yang sebelumnya. Tangannya yang kasar masih menggenggam tanda terima untuk 3 ekor anjing yang tidak mampu dia beli. Dibeli dengan uang yang tidak bisa dia sisihkan. Cascade Ranch terhampar di sekelilingnya dalam berbagai tahap pembusukan. 200 hektar tanah Oregon yang telah menjadi milik keluarga Mitchell selama 3 generasi sekarang disatukan oleh karat, doa, dan harga diri yang keras kepala. Rumah utama membutuhkan atap baru. Pagar-pagar itu condong seperti orang mabuk ke tiang-tiang yang seharusnya diganti 5 tahun lalu. Tapi kandang-kandang kosong itulah yang paling menyakitkan. Melihat 20 kandang rantai tempat saudaranya, Daniel, pernah melatih anjing gembala Jerman terbaik di Pacific Northwest. Thomas berjalan tertatih-tatih menuju bak truk tempat ketiga anjing itu menunggu. Lutut kirinya, hadiah pecahan peluru dari granat Viet Cong pada tahun 69, memprotes setiap langkah. Di dalam rumah, dia bisa melihat Emma mengawasi dari jendela dapur, 15 tahun, dan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak ibunya meninggal. Putri Thomas telah overdosis 2 tahun lalu. Dinas Perlindungan Anak membawa Emma kepadanya dengan sekantong sampah berisi pakaian dan mata yang telah melihat terlalu banyak. Peternakan itu sekarat perlahan sejak kebakaran 12 tahun lalu. Pertama, mereka kehilangan Daniel pada malam Maret yang mengerikan itu ketika gudang tua terbakar. Laporan resmi mengatakan lentera yang ditendang, tetapi Thomas tidak pernah mempercayainya. Daniel terlalu hati-hati, terlalu metodis. Kemudian Margaret, istri Thomas selama 41 tahun, layu karena kanker, begitu agresif sehingga merenggut nyawanya dalam 6 bulan. Tagihan medis telah melahap tabungan mereka seperti asam. Sekarang hanya dia dan Emma, 2 jiwa yang rusak, yang berkeliaran di rumah yang penuh hantu. Dia masih berbicara dengan foto Daniel setiap pagi sambil minum kopi, masih menyiapkan tempat untuk Margaret saat makan malam hari Minggu. Terapis VA menyebutnya kesedihan yang rumit, tetapi Thomas menyebutnya satu-satunya cara yang dia tahu untuk bertahan hidup. Anjing-anjing itu bergerak di bak truk, rantai berdentang dengan logam. Anjing yang berada di tengah mengilagi, suara khas itu menarik ingatan yang telah dikubur Thomas dalam-dalam. Duke, anjing terapi bersertifikat milik Daniel, mengis seperti itu setelah menarik 3 tentara yang terluka dari Humvee yang terbakar selama demonstrasi di Fort Lewis. Daniel sangat bangga, mengatakan Duke memahami tugas lebih baik daripada kebanyakan manusia. Tapi Duke sudah mati, pasti sudah mati. Sheriff Morrison sendiri telah mengonfirmasinya, mengatakan mereka telah menemukan sisa-sisa semua anjing Daniel di reruntuhan kandang, tidak ada yang tersisa kecuali abu dan pecahan tulang. Morrison bersikap baik tentang hal itu, bahkan membantu dengan pengaturan pemakaman, menutup penyelidikan dengan cepat sehingga keluarga dapat berduka dalam damai. Thomas mendekati bak truk perlahan, tangannya meraih tudung pertama. Rahasia apapun yang Jerry Coleman mencoba hindari, alasan apapun yang dia miliki untuk menjual anjing-anjing ini, Thomas akan segera mengungkapnya. Dia telah mengosongkan polis asuransi jiwa Margaret untuk saat ini, meskipun dia tidak tahu mengapa. Sesuatu yang lebih dalam dari logika mendorongnya. Sekarang jari-jari Thomas mengerjakan tali yang mengamankan tudung pertama. Anjing di bawahnya berdiri diam tak bergerak, terlatih untuk menerima apapun yang datang. Simpul itu mengalah dan kain goni jatuh, mengungkapkan seekor gembala Jerman hitam besar dengan mata kiri yang berkabut. Anjing itu berkedip di bawah sinar matahari pagi, mata baiknya fokus pada Thomas dengan kecerdasan yang waspada.
Bekas luka lama bersilang di moncongnya dan telinga kirinya telah robek dan sembuh bengkok. "Tenang, nak," gumam Thomas, mengulurkan tangannya perlahan. Rex, menurut kalung yang pudar, mengendu sekali dan memalingkan kepalanya tidak tertarik. Ada sesuatu yang patah dalam sikapnya, cara dia menahan diri, seperti seorang tentara yang telah melihat terlalu banyak pertempuran. Tudung kedua lebih mudah dilepas. Di bawahnya, seekor gembala Jerman betina meringkuk, perutnya membengkak karena kehamilan. "Bella," tulis tagnya. Dia segera menjatuhkan diri ke perutnya, ekor terselip, gemetar. Terlepas dari pagi yang hangat, Thomas merasakan amarah menyala di dadanya. Orang macam apa yang mengangkut anjing hamil dengan karung di atas kepalanya? Tangannya gemetar saat dia mendekati anjing ketiga. Suara mengi itu sekarang lebih keras, pernapasan berat yang menunjukkan kerusakan lama pada saluran udara. Tali itu diikat lebih erat di sini. Diikat 2 kali, seolah-olah Coleman sangat berhati-hati dengan yang satu ini. Saat Thomas mengerjakannya, anjing itu berdiri tak bergerak, hanya suara mengihas itu yang menandainya sebagai hidup. Kain goni itu jatuh. Kaki Thomas lemas. Dia berlutut di tanah menatap hantu. Anjing gembala Jerman yang balas menatapnya memiliki satu mata coklat dan satu mata biru heterokromia. Daniel menyebutnya begitu, mengatakan itu terjadi pada 1 dari 1000 anjing. Tapi bekas luka itulah yang memastikannya, tanda berbentuk V yang membentang dari atas mata biru ke bawah hingga moncong, pucat terhadap bulu yang lebih gelap. "Duk," nama itu keluar sebagai bisikan. Telinga anjing itu berputar ke depan. Ekornya, yang diam seperti batu, memberikan satu kibasan ragu-ragu. Kemudian Duk melangkah maju, memihak kaki depan kanannya, dan menekan kepalanya yang terluka ke dada Thomas. Thomas melingkarkan lengannya di sekitar anjing itu, merasakan tulang rusuk yang terlalu menonjol di bawah bulu yang tambal sulam. Duk seharusnya sudah mati selama 12 tahun, terbakar dalam api yang merenggut nyawa Daniel. Tapi disinilah dia, lebih tua, rusak, tapi tak salah lagi adalah Duk. Sebuah gerakan di rumah menarik perhatiannya. Emma berdiri di beranda, diam seperti rusa yang merasakan bahaya. Dia tidak pernah keluar ketika ada orang asing di sekitar, jarang meninggalkan kamarnya kecuali untuk makan. Tapi sesuatu telah menariknya keluar. Kepala Duk menoleh ke arahnya, lubang hidungnya melebar dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kemudian bergerak lebih cepat dari yang pernah dilihat Thomas, Duk melepaskan diri dan berjalan tertatih-tatih menuju rumah, tidak berlari tetapi dengan tujuan, seperti dia memiliki misi untuk diselesaikan. Emma mundur ke pintu, matanya membelalak. Duk berhenti di bagian bawah tangga beranda, duduk dan mengangkat kaki kanannya. Sapaan khasnya yang telah diajarkan Daniel untuk bertemu korban trauma. Tidak mengancam, pasien menunggu izin. Thomas menahan napas. Emma belum secara sukarela menyentuh makhluk hidup lain sejak tiba di peternakan, tetapi sesuatu berubah di wajahnya. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. Kemudian, sejelas kicauan burung pagi, dia berbicara, "Paman Duk," 2 kata, kata-kata pertama dalam 2 tahun. Thomas merasakan dadanya terbuka. Ekor Duk menyapu tanah. Dia tetap diam tak bergerak, kaki diangkat, menunggu. Emma menuruni 1 langkah lalu langkah lainnya. Ketika dia mencapainya, dia berlutut dan membenamkan wajahnya di lehernya. Duk menurunkan kakinya dan bersandar padanya, berhati-hati untuk tidak menjatuhkannya. Terlepas dari ukurannya, Thomas mendengar dia membisikkan sesuatu yang lain yang diredam oleh bulu. Kemudian dia mulai bersenandung dengan melodi kecil tanpa nada yang dikenali Thomas dengan kejutan lain. Pola siulan Daniel, perintah unik yang dia gunakan untuk memanggil Duk dari mana saja di peternakan. Seluruh tubuh Duk bergetar. Dia menarik diri dari Emma dan berbalik ke arah bengkel lama Daniel, berjalan tertatih-tatih ke pintu dan menggaruknya dengan semakin mendesak. Ketika Thomas tidak bergerak cukup cepat, Duk menggonggong dengan suara yang dalam dan menuntut dan menggaruk lebih keras. Oke. Thomas meraba-raba mencari kuncinya, tangannya tidak stabil. Dia belum membuka bengkel sejak pemakaman, tidak tahan melihat peralatan Daniel masih tergeletak, menunggu tangan yang tidak akan pernah menggunakannya lagi. Pintu terbuka, melepaskan aroma kulit tua dan oli senjata. Duk mendorong melewati Thomas, hidung ke tanah, mencari. Dia langsung menuju meja Daniel, lalu keranjang di sudut tempat Daniel kadang-kadang tidur ketika bekerja larut malam. Anjing itu mengitari ranjang 3 kali, merengek sebelum pingsan di kasur tipis itu. Emma mengikuti mereka masuk, bergerak dengan lebih bertujuan daripada yang dilihat Thomas sejak dia tiba. Dia pergi ke meja,
menjalankan tangan kecilnya di atas permukaan, lalu menatap Thomas dengan kedua mata tuanya itu. Dia mencari Paman Daniel, katanya. Suaranya serak karena jarang digunakan. Duke selalu tidur di sini ketika Paman Dani bekerja larut malam. Dia bertanya-tanya mengapa semuanya berbau tua. Thomas tenggelam di kursi Daniel. Bagaimana kamu tahu itu, sayang? Tatapan Emma beralih ke Duke, yang sekarang mengendu sebuah foto di dinding. Daniel dengan seragam dinas militernya, Duke di sisinya, keduanya muda dan utuh. Paman Dani memberitahuku sebelum kebakaran. Dia berkata Duke bisa memahami hal-hal, merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan anjing lain, berkata dia istimewa. Dia bergerak untuk duduk di samping Duke di ranjang dan anjing itu segera memposisikan dirinya melindunginya. Dia berkata, jika sesuatu terjadi, Duke akan menjagaku. Kata-kata itu menghantam Thomas seperti air dingin. Daniel mengatakan itu ketika Emma baru berusia 3 tahun, ketika Daniel meninggal. Tapi cara Duke memperhatikannya, cara dia mengenalinya setelah 12 tahun, sebuah ingatan muncul ke permukaan. 2 minggu sebelum kebakaran Daniel berbeda, gugup. Dia meminta Thomas untuk berjanji untuk menjaga anjing-anjingnya jika sesuatu terjadi. Thomas menertawakannya, menyuruhnya untuk berhenti bersikap murung. Tapi Daniel bersikeras, terutama tentang Duke. Dia lebih dari sekadar anjing terapi, Tom. Daniel berkata, Duke melihat hal-hal, mengetahui hal-hal. Berjanjilah padaku, kau akan melindunginya. Thomas telah berjanji, berpikir adik laki-lakinya bersikap dramatis. Kemudian datanglah kebakaran dan laporan suram Sheriff Morrison. Semua anjing telah binasa di kandang mereka. Thomas telah gagal memenuhi janjinya bahkan sebelum dia sempat mencoba. Tapi Duke telah selamat. Entah bagaimana, mustahil, dia telah selamat. Dan sekarang dia di sini 12 tahun kemudian, dibeli dari seorang pria ketakutan yang telah memperingatkan agar tidak melepas tudung terlalu cepat. Rex berkeliaran ke bengkel, mata buta ke dinding, bergerak hati-hati. Bella mengikuti, masih gemetar, perutnya yang hamil bergoyang. Kedua anjing itu berorientasi ke arah Duke, menundukkan diri padanya meskipun trauma mereka sendiri jelas. Thomas memandangi ketiga anjing yang rusak itu, cucunya yang pendiam berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dan merasakan bumi bergeser di bawah kakinya. Apapun yang sebenarnya terjadi 12 tahun lalu, alasan apapun Duke dan anjing-anjing lain ini disembunyikan, dijual secara rahasia dengan karung di atas kepala mereka, kebenarannya akan segera terungkap dan Thomas memiliki firasat bahwa kebenaran itu akan lebih buruk daripada fiksi apapun yang bisa dia bayangkan. Ketukan di pintu datang saat matahari terbenam, 3 hari setelah Thomas membawa anjing-anjing itu pulang. Bulu kuduk Duke berdiri sebelum suara itu bahkan mencapai telinga manusia. Dia memposisikan dirinya di antara Emma dan pintu masuk, geraman rendah bergema di dadanya yang belum pernah didengar Thomas dari anjing terapi yang lembut sebelumnya. Melalui jendela, Thomas melihat seorang wanita berdiri di berandanya, pertengahan 40-an, rambut gelap bergaris-garis abu-abu prematur, mengenakan jeans dan jaket kulit, meskipun malam itu hangat. Sesuatu tentang posturnya, punggung tegak tetapi lelah, tampak familiar. Ketika dia membuka pintu, pengakuan itu menghantam seperti pukulan fisik. Sarah Bennett. Tunangan Daniel berdiri di hadapannya, menua karena tahun-tahun yang tidak baik. Kecantikan lembut yang dia ingat telah diukir oleh sesuatu yang lebih keras, meninggalkan sudut tajam dan mata lelah. Halo, Thomas. Suaranya membawa hantu. Aku dengar. Kau menemukan Duke. Sebelum Thomas dapat menjawab, Duke mendorong melewatinya, geramannya meningkat menjadi geraman. Tetapi ketika dia menangkap aroma Sarah, suara itu mati. Anjing itu membeku lalu mulai gemetar. Ekornya jatuh dan dia mundur, merengek. Ketegaran Sarah retak. Dia berlutut mengulurkan tangan yang gemetar. Duke, oh Tuhan, Duke, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Duke merayap maju perut rendah dan menyentuhkan hidungnya ke telapak tangannya. Kemudian dia menekan padanya dan Sarah melingkarkan lengannya di sekelilingnya, terisak ke bulunya. Thomas menyingkir. Lebih baik kau masuk. Di dapur, Sarah duduk di meja tempat dia pernah merencanakan pernikahan yang tidak pernah terjadi. Emma mengawasi dari ambang pintu, Duke ditempatkan dengan kuat di sisinya. Rex dan Bella telah mundur ke sudut jauh, mengamati dengan kelelahan anjing-anjing yang telah belajar untuk tidak mudah percaya 12 tahun. Thomas berkata, menuangkan kopi dengan tangan yang tidak terlalu mantap. Tidak sepatah kata pun.
Kami pikir kau sudah mati. Sarah melingkarkan jari-jarinya di sekitar cangkir. Aku mungkin saja sudah mati. Aku telah menghabiskan lebih dari 1 dekade melacak anjing curian di 3 negara bagian, hidup dengan nama samaran, membangun bukti, menunggu saat yang tepat. Dia mendongak dan Thomas melihat baja, di tempat yang dulunya ada kelembutan. Aku tahu siapa yang membunuh Daniel, Emma mengeluarkan suara kecil. Duke segera menoleh padanya, menekan kepalanya ke kakinya. Itu Sheriff Morrison, Sarah melanjutkan suaranya datar. Dia telah menjalankan sindikat pencurian yang menargetkan anjing bernilai tinggi, anjing terapi, anjing pelayan, bibit unggul. Anjing-anjing Daniel bernilai lebih dari $100.000 di pasar gelap. Thomas merasa ruangan itu berputar. Morrison? Dia ada di pemakaman. Dia berbicara di kebaktian. Tentu saja dia melakukannya. Kepahitan merembes melalui kata-kata Sarah. Harus memainkan peran sebagai petugas hukum yang peduli, menutup kasus dengan cepat, menghibur keluarga yang berduka. Dia menarik sebuah folder tebal dari tasnya menyebarkan foto-foto di atas meja. 23 peternakan diserang selama 15 tahun. Selalu ada kebakaran, selalu ada korban jiwa, selalu Departemen Morrison yang menyelidiki. Foto-foto itu menunjukkan gudang yang terbakar, rumah yang hancur, keluarga yang berduka. Thomas mengenali beberapa wajah, keluarga Henderson dari 2 daerah di atas, Clearwater Ranch di utara. Semua kebakaran misterius, semua tidak terpecahkan. Duke adalah kuncinya, kata Sarah, menggaruk di belakang telinga anjing itu. Daniel tahu ada sesuatu yang salah beberapa minggu sebelum dia meninggal. Dia telah memperhatikan pola, mulai menyelidiki sendiri. Morrison mengetahuinya. Dia mengeluarkan foto lain, seorang tentara muda dengan seragam dinas tersenyum di samping seekor gembala Jerman. Putra Morrison, Kyle, kembali dari Afghanistan dengan PTSD yang parah. Morrison menginginkan Duke secara khusus, mendengar dia adalah anjing terapi terbaik di negara bagian itu. Daniel menolak untuk menjual. Thomas ingat sekarang Morrison bertanya tentang Duke di pertemuan kota, Daniel dengan sopan menolak. Itu tampak seperti tidak ada apa-apa pada saat itu. Malam kebakaran suara Sarah menurun. Daniel meneleponku, berkata Morrison telah mengancamnya, mengatakan kecelakaan terjadi pada orang yang tidak bekerja sama. Aku sedang menyetir ketika aku melihat kobaran api, tangannya mengepal. Pada saat aku sampai di sana, gudang itu adalah neraka. Morrison sudah di tempat kejadian, tidak akan membiarkan siapapun mendekati kandang, mengatakan itu terlalu berbahaya. Tapi anjing-anjing itu tidak ada di kandang. Thomas berkata perlahan, tidak, Morrison sudah memindahkan mereka. Daniel pasti mencoba menghentikannya. Mata Sarah menjadi keras. Aku menemukan darah di jalan masuk. Keesokan paginya Morrison berkata Daniel telah melukai dirinya sendiri mencoba memadamkan api. Tapi aku tahu, Tuhan tolong aku. Aku tahu Duke tiba-tiba berdiri, bulu kuduknya naik lagi. Melalui jendela, Thomas melihat lampu depan mendekat. Geraman Duke berbeda kali ini lebih dalam, lebih berbahaya. Sarah langsung berdiri. Berapa banyak orang yang tahu Duke ada di sini? Hanya Emma dan aku, dan siapapun yang mungkin telah memberitahu Coleman. Coleman? Wajah Sarah menjadi pucat. Jerry Coleman, keponakan Morrison. Lampu depan berhenti di gerbang. Thomas menghitung 2 kendaraan, 3, 4. Dia menjebakku. Bisik Sarah. Coleman pasti telah memberitahu Morrison. Kita perlu pergi. Pintu depan meledak ke dalam, Sheriff Wayne Morrison memenuhi kusen pintu, 9 kilogram lebih berat dari 12 tahun yang lalu, tetapi masih mengenakan lencana seperti perisai. Di belakangnya, 5 deputi menyebar dengan tangan di senjata. Nah, suara Morrison membawa kehangatan palsu yang sama seperti yang diingat Thomas dari pemakaman Daniel. Sarah Bennett, sudah lama mencarimu. Duke bergerak begitu cepat. Thomas hampir melewatkannya. Anjing itu menerkam Morrison, 90 pon otot dan amarah terlatih. Tapi Morrison siap. Sepatunya mengenai Duke di tulang rusuk, mengirimnya menabrak dinding. Emma menjerit, suaranya kasar dan primitif. Tidak. Thomas melangkah maju tetapi tangan seorang deputi di bahunya menghentikannya. Morrison melihat ketiga anjing itu, ekspresinya menghitung. Kau tahu, Thomas, adikmu bisa membuat ini mudah. Yang kuinginkan hanyalah membeli seekor anjing untuk anakku, tapi Daniel harus bersikap sulit,
harus mulai mengajukan pertanyaan. Kaulah yang membunuhnya. Kata-kata itu keluar dari tenggorokan Thomas. Dia membunuh dirinya sendiri ketika dia memilih anjing-anjing itu daripada putra seorang veteran. Topeng Morrison tergelincir, menunjukkan sesuatu yang buruk di bawahnya. Kyle membutuhkan bantuan, membutuhkan yang terbaik. Apa artinya satu anjing dibandingkan dengan kehidupan anakku? Tapi Kyle toh mati, kata Sarah dengan tenang. Bunuh diri dengan senjata dinasmu 3 bulan setelah Daniel meninggal. Saat itulah kau benar-benar lepas kendali, bukan? Mulai mengambil setiap anjing berharga yang bisa kau temukan, menjualnya, menghukum dunia atas kehilanganmu. Wajah Morrison memerah. Diam. Aku punya bukti, Sarah melanjutkan. Dokumen, foto, catatan keuangan, selama 12 tahun. Semuanya ada di kotak penyimpanan aman. Jika sesuatu terjadi pada kami, tidak ada yang akan terjadi. Morrison menyela. Kau akan memberiku anjing-anjing itu. Katakan padaku di mana bukti yang seharusnya ini berada, dan kemudian kau akan menghilang secara permanen. Rex muncul dari bayang-bayang, bergerak di sepanjang dinding dengan sisi butanya ke depan. Deputi Morrison tidak memperhatikannya memposisikan dirinya. Bella merayap ke arah lain, perut rendah tetapi gigi menyeringai. Emma, masih berlutut di samping Duke, mulai bersenandung dengan melodi tanpa nada yang sama, pola siulan Daniel. Telinga Duke berputar ke arahnya dan dia berjuang untuk berdiri, tulang rusuknya jelas rusak, tetapi menanggapi panggilan itu. Menyentuh, kata Morrison, tetapi anjing-anjing itu adalah bukti dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Anak-anak, tidurkan mereka. Tidak, jeritan Emma bertepatan dengan serangan Duke. Kali ini dia pergi rendah, mengambil kaki Morrison. Rex menyerang dari sisi buta, rahang menutup lengan bersenjata seorang deputi. Bella, hamil dan ketakutan, menemukan keberanian di suatu tempat yang dalam dan menerkam deputi lain. Ruangan itu meledak. Thomas meraih senapan Daniel dari atas perapian, selalu terisi, selalu siap, kebiasaan dari Vietnam. Sarah mengeluarkan pistol dari jaketnya. Orang-orang Morrison berebut, lengah oleh serangan terkoordinasi. Duke telah menjepit Morrison, rahang di tenggorokannya tetapi tidak menggigit, menahan diri terlatih bahkan dalam amarah. Mata serif itu melotot, akhirnya menunjukkan ketakutan. Duke melihat hal-hal, kata Emma, suara mudanya memotong kekacauan. Paman Dani memberitahuku. Dia berkata, Duke mengingat segalanya, setiap wajah, setiap dosa. Dia berdiri perlahan, satu tangan di punggung Duke. Aku juga ingat. Aku baru berusia 3 tahun, tetapi aku ingat. Kau datang malam itu sebelum kebakaran. Duke mencoba menghentikanmu mengambil yang lain. Kau memukulnya dengan sesuatu yang logam. Begitulah cara dia mendapatkan bekas luka itu. Morrison menjadi sangat diam. Aku berada di loteng, Emma melanjutkan. Paman Dani tidak tahu. Aku melihatmu menembaknya ketika dia mencoba menghentikanmu. Aku melihatmu menyeretnya ke gudang. Duke berjuang sangat keras sehingga kau harus merantainya, tetapi kau membutuhkannya hidup-hidup. Dia paling berharga. Para deputi telah berhenti berkelahi, menatap serif mereka, satu masih memiliki rahang Rex di lengannya tetapi tidak berjuang lagi. Dia berbohong, Morrison mendesis, anak yang trauma mengarang cerita. Lalu mengapa Thomas bertanya, senapannya mantap di kepala Morrison, apakah kau baru saja mengakui berada di sana malam itu? Ruangan itu menjadi sunyi, kecuali napas Duke yang berat dan napas Morrison di bawah berat anjing itu. Sarah mengeluarkan teleponnya. Aku telah merekam sejak kau mendobrak pintu. Serif, aku punya seluruh pengakuanmu tentang menginginkan Duke untuk Kyle, tentang Daniel yang bersikap sulit. Tambahkan itu keingatan yang pulih dari seorang anak yang trauma dan 3 anjing curian dalam kepemilikan Thomas anjing yang kau klaim mati 12 tahun lalu, dan aku pikir polisi negara akan sangat tertarik. Salah satu deputi, seorang pria yang lebih muda dengan mata yang baik, perlahan memasukkan senjatanya. Ya Tuhan, Wayne, apakah itu benar? Keheningan Morrison adalah jawaban yang cukup. Deputi muda yang berbicara adalah Jack Paulson, dan Thomas mengenalinya sekarang. Dia telah bertugas di Irak, pulang dengan kaki palsu dan mimpi buruk yang terlihat di matanya. Dia bergerak perlahan menuju Morrison, wajahnya, topeng jijik. Adikku memiliki anjing pelayan dari program Daniel Mitchell, kata Paulson dengan tenang. Satu-satunya alasan dia masih hidup.
Kau mengatakan kepadaku bahwa kau membunuh orang yang menyelamatkan nyawa adikku. Wajah Morrison memucat di bawah berat Duke. Jack, kau tidak mengerti. Anakku sekarat, di dalam mimpi buruk, kilas balik. Dia membutuhkan bantuan. Begitu juga dengan adikku, balas Paulson, begitu juga dengan ratusan veteran. Daniel membantu, tetapi kami tidak membunuh untuk itu. Duke tidak bergerak, masih menahan Morrison dengan pengekangan profesional. Emma tetap memegang punggungnya dan Thomas bisa melihat upaya yang dilakukan anjing itu untuk tidak menutup rahangnya. 12 tahun penderitaan ditahan oleh pelatihan yang berjalan sedalam tulang. Sarah melangkah maju, teleponnya masih merekam. Jack, kita membutuhkan polisi negara di sini. Morrison telah menjalankan operasi ini melalui departemen. Kami tidak tahu berapa banyak deputi yang terlibat. Paulson mengangguk, mengeluarkan radionya. 2 deputi lain mengikuti, sementara 2 yang tersisa bertukar pandang ragu-ragu. Yang satu, yang digigit Rex, memeluk lengannya tetapi tidak bergerak untuk senjatanya. Duke, lepaskan, kata Emma lembut. Perintahnya sempurna, persis seperti yang akan dikatakan Daniel. Duke segera mundur, memposisikan dirinya di antara Emma dan Morrison, yang berguling ke sisinya, terengah-engah. Sarah berlutut di samping meja dapur Thomas, menarik lebih banyak dokumen dari tasnya. Ini adalah salinan. Aslinya ada di 3 lokasi terpisah. Dia menyebarkan kertas-kertas di atas kayu yang usang, catatan keuangan yang menunjukkan rekening luar negeri Morrison, manifest pengiriman untuk anjing-anjing yang dikirim ke luar negeri, surat kematian untuk peternak yang tidak mau bekerja sama. Thomas mengambil satu kertas dengan tangan gemetar. Itu adalah catatan dokter hewan untuk Duke, tertanggal 2 minggu setelah kebakaran. Morrison telah membuatnya tetap hidup, mencoba mematahkannya untuk digunakan Kyle. Catatan di Marine menggambarkan perlawanan terhadap pawang baru dan merekomendasikan peningkatan tindakan disiplin. Kau menyiksanya, kata Thomas, suaranya berbahaya. Morrison duduk bersandar di dinding, sekarang diborgol oleh deputinya sendiri. Aku mencoba membantunya menyesuaikan diri. Kyle membutuhkan seorang ayah yang bukan pembunuh. Sarah menyela. Dia mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah surat bunuh diri Kyle. Aku menemukannya di apartemennya ketika aku sedang menyelidiki. Dia tahu apa yang kau lakukan. Rasa bersalah memakannya hidup-hidup. Dia mulai membaca. Ayah, aku tidak bisa hidup dengan apa yang telah kau lakukan. Aku meminta bantuan, bukan darah. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat keluarga yang kau hancurkan, anjing-anjing yang kau curi. Aku mendengar mereka menangis. Aku tidak akan menjadi alasanmu lagi. Wajah Morrison hancur. Untuk pertama kalinya Thomas melihat pria di balik lencana itu, patah hati, putus asa, diliputi kesedihan yang telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Sirene polisi negara meraung di kejauhan. Rex telah melepaskan lengan deputi dan sekarang berdiri berjaga di pintu. Bella telah mundur untuk melindungi Emma dari sisi lain, bentuknya yang hamil, gemetar tetapi bertekad. Ada lagi, kata Sarah, suaranya mantap, meskipun air mata mengalir di pipinya. Daniel menyembunyikan bukti sebelum dia meninggal. Dia memberitahuku di mana, tapi aku tidak bisa mencapainya, terlalu berbahaya dengan Morrison mengawasi. Dia memandang Duke. Dia berkata Duke akan tahu, berkata dia melatihnya untuk sesuatu yang istimewa. Telinga Duke terangkat mendengar namanya. Emma bersenandung pola siulan lagi dan anjing itu menoleh padanya, memiringkan kepalanya. Paman Dani memainkan permainan, kata Emma, suara kekanak-kanakannya membawa otoritas yang mengejutkan. Dia akan menyembunyikan sesuatu dan Duke akan menemukannya. Benda-benda istimewa di tempat-tempat istimewa. Dia memandang orang dewasa yang berkumpul. Duke mengingat semua permainannya. Sarah mengangguk perlahan. Daniel menyebutkan itu, kata dia, jika sesuatu terjadi, Duke dapat membawa kita ke apa yang dia sebut polis asuransinya. Polisi negara tiba dengan kekuatan penuh, membawa Morrison dan deputinya yang dikompromikan ketahanan. Kepala penyidik, seorang wanita bernama Kapten Martinez, mendengarkan cerita Sarah dengan kemarahan yang semakin besar. Dia telah kehilangan saudara laki-lakinya sendiri dalam keadaan yang mencurigakan 3 tahun lalu kebakaran di peternakannya. Semua anjing pembibitannya yang berharga hilang. Kami telah melacak kasus serupa di 4 negara bagian, kata Martinez. Tidak pernah bisa membuktikan hubungan sampai sekarang. Dia menatap 3 ekor anjing gembala Jerman itu.
Hewan-hewan ini adalah bukti, tetapi mereka juga korban. Mereka harus tetap di sini di bawah perlindungan sampai persidangan. Thomas merasakan kelegaan menyelimutinya. Anjing-anjing itu tidak akan diambil. Emma tidak akan kehilangan Duke lagi. Selama beberapa jam berikutnya, Sarah memaparkan 12 tahun penyelidikan yang melelahkan. Dia telah melacak anjing melalui catatan penjualan, menghubungkan pembeli, mengidentifikasi pola. Dia telah hidup dengan nama samaran, bekerja dengan upah minimum, mengorbankan segalanya demi keadilan. Setelah Daniel meninggal, aku lari, akunya. Morrison memperjelas bahwa aku berikutnya, tetapi aku tidak bisa melepaskannya. Setiap anjing yang aku lacak, setiap keluarga yang aku wawancarai, semuanya mengarah kembali ke sini. Saat fajar menyingsing, para penyelidik selesai memproses tempat kejadian. Morrison menghilang bersama 2 deputi yang terlibat dalam skema itu. Jack Paulson tetap tinggal, pura-puranya untuk keamanan, tetapi Thomas bisa melihat bahwa dia perlu berada di sana, perlu memahami. Duke membawa mereka ke tempat Daniel pertama kali menyembunyikan uang, saat matahari pagi mewarnai peternakan dengan warna keemasan. Di belakang bengkel, di bawah batu yang tidak pernah diperhatikan Thomas, tergeletak wadah kedap air. Di dalamnya terdapat kartu memori, foto-foto, dan jurnal dengan tulisan tangan Daniel yang rapi. Entri pertama jurnal itu tertanggal sebulan sebelum kebakaran. Ada sesuatu yang salah di wilayah ini, anjing-anjing menghilang, peternak mengalami kecelakaan. Morrison terus bertanya tentang metode pelatihan saya, terutama Duke, tulis Daniel. Dia bilang putranya butuh bantuan, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. Aku mulai mendokumentasikan segalanya, untuk berjaga-jaga. Emma duduk di tangga beranda dengan kepala Duke di pangkuannya, saat Thomas membaca dengan lantang. Setiap entry menunjukkan kekhawatiran Daniel yang semakin besar, penemuan polanya, rencananya untuk menghubungi pihak berwenang federal. Entry terakhir tertanggal malam dia meninggal. Morrison datang hari ini, tanpa topeng, tulis Daniel. Menawarkan $50.000 untuk Duke. Ketika aku menolak, dia bilang kecelakaan bisa terjadi, terutama dengan semua kayu dan jerami tua di sekitar sini. Aku mengirim Emma untuk menginap bersama Tom malam ini, bilang padanya itu karena aku bekerja lembur. Sarah akan datang untuk membantuku memindahkan anjing itu ke tempat yang aman jika sesuatu terjadi. Duke tahu di mana semuanya disembunyikan. Percayalah pada anjing itu. Dia melihat apa yang orang lain lewatkan. Thomas harus berhenti membaca, tenggorokannya terlalu tercekat untuk melanjutkan. Dia ingat malam itu Emma muncul dengan tas pakaiannya, Daniel mengatakan dia memiliki sesi pelatihan besar yang direncanakan. Dia senang cucunya berkunjung, tidak pernah menyangka itu adalah terakhir kalinya dia melihat saudaranya hidup-hidup. Duke tiba-tiba berdiri, memberitahu sesuatu. Dia pindah ke tempat lain di halaman dekat pohon tua tempat Daniel biasa duduk dan berpikir. Anjing itu mulai menggali dengan tujuan. Tempat penyimpanan lain, bisik Sarah. Yang ini lebih dalam, dibungkus plastik dan selotip. Di dalamnya ada perekam digital kecil dan koleksi foto. Thomas menekan tombol putar pada perekam dan suara Daniel memenuhi udara pagi. Pengujian, pengujian. Oke, ini Daniel Mitchell merekam pada tanggal 10 Maret. Aku baru saja memotret Sheriff Morrison bertemu dengan pedagang anjing terkenal Eugene Fulov. Uang berpindah tangan. Morrison menyerahkan 2 anjing gembala Jerman yang dicuri dari peternakan Riverside minggu lalu. Aku punya foto transaksi, plat nomor, segalanya. Putra Morrison, Kyle, ada di sana. Dia terlihat tidak enak tentang itu. Anak itu tahu ini salah. Foto-foto itu membenarkan segalanya. Gambar jelas Morrison dengan berbagai penjahat, anjing-anjing yang dimuat ke dalam truk, uang yang berpindah tangan. Daniel telah membangun kasus yang kuat. Mengapa dia tidak segera pergi ke pihak berwenang? Tanya Jack Paulson, meskipun suaranya menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. Kota kecil, jawab Sarah. Morrison punya koneksi di mana-mana. Daniel membutuhkan keterlibatan federal, tetapi itu membutuhkan waktu. Dia kehabisan waktu. Duke melanjutkan misinya, membawa mereka ke 4 tempat penyimpanan tersembunyi lainnya selama 2 hari berikutnya. Masing-masing berisi lebih banyak bukti, catatan keuangan yang Morrison kira telah dia hancurkan, kesaksian dari korban lain, bahkan video yang berhasil direkam Daniel tentang Morrison yang mengancam peternak lain. Tetapi tempat penyimpanan terakhir yang membuat semua orang terpukul. Tersembunyi di bawah papan lantai gudang tua, yang telah dibangun kembali setelah kebakaran,
Ada kotak logam yang hampir dicakar Duke untuk mencapainya. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan yang berbeda. Tulisan Kyle Morrison tertanggal seminggu sebelum kematian Daniel. Tuan Mitchell, saya minta maaf mengganggu Anda, tetapi saya butuh bantuan, bukan untuk PTSD saya, itu yang dipikirkan ayah, tetapi untuk hati nurani saya. Dia telah kehilangan arah. Pra menghancurkan sesuatu dalam diri saya, tetapi apa yang dilakukan ayah menghancurkan apa yang tersisa. Saya telah melihat anjing-anjing yang dia bawa pulang. Mereka ketakutan, trauma. Ini bukan penyembuhan, ini pencurian, ini salah. Saya ingin bersaksi, tetapi saya takut. Ayah bukan lagi orang yang membesarkan saya. Tolong bantu saya menghentikannya sebelum seseorang terluka. Kyle. Di bawah surat Kyle ada tanggapan Daniel. Tidak pernah dikirim, Kyle. Terima kasih atas keberanianmu. Saya tahu betapa sulitnya ini. Kamu benar. Ini harus dihentikan. Saya telah mengumpulkan bukti dan saya siap untuk pergi ke FBI. Apakah kamu bersedia bertemu dengan mereka? Kesaksianmu bisa menyelamatkan nyawa, baik manusia maupun hewan. Tetap kuat. Kamu melakukan hal yang benar, Daniel. Sarah mengeluarkan suara seperti dipukul. Daniel mencoba membantu Kyle. Itulah sebabnya Morrison membunuhnya, bukan hanya karena menolak menjual Duke, tetapi karena berpotensi mengubah putranya sendiri menjadi saksi. Jack Paulson harus pergi, kaki palsunya berdecit di atas kerikil. Ketika dia kembali, matanya merah tetapi bertekad. Kyle adalah anak yang baik. Pra mengacaukannya, tetapi dia memiliki hati nurani. Morrison bahkan merusak itu. Selama beberapa minggu berikutnya, penyelidikan meledak melintasi batas negara bagian. 3 anjing itu, Duke, Rex, dan Bella, menjadi bukti hidup dari sebuah lingkaran kejahatan yang telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Masing-masing memiliki cerita yang muncul melalui catatan dokter hewan dan pengamatan yang cermat. Rex adalah milik Sersan Mayor Carlos Vega, yang diduga bunuh diri setelah kehilangan pertanian keluarganya. Tetapi korban bunuh diri biasanya tidak memiliki luka pertahanan dan serangan terlatih Rex terhadap Deputi Morrison menunjukkan bahwa dia mencoba melindungi pemiliknya. Bella berasal dari keluarga peternakan di Montana, keluarga Clearwater, yang pindah ke Florida setelah gudang mereka terbakar, kecuali tidak ada alamat penerusan dan keluarga besar mereka telah mencari mereka selama 3 tahun. Kehamilan Bella berarti dia membawa garis genetik terakhir dari program pemuliaan hadiah mereka. Tetapi cerita Duke lah yang menarik perhatian nasional, anjing terapi yang begitu luar biasa sehingga seorang serif korup membunuh untuknya. Seekor anjing yang mengingat misinya setelah 12 tahun penahanan. Seekor anjing yang membantu seorang gadis trauma dan bisu menemukan suaranya lagi. Emma bersaksi melalui video sirkuit tertutup, Duke di sisinya. Ingatan yang pulih, didukung oleh bukti fisik, memberikan gambaran yang jelas tentang Morrison yang tiba malam itu, tentang Daniel yang mencoba melindungi anjing-anjingnya, tentang tembakan yang memulai kebakaran. Duke mencoba menyelamatkannya, kata Emma dengan suara mudanya yang mantap. Bahkan setelah Sheriff menembaknya, Duke terus mencoba mencapai Paman Danny. Itulah mengapa Sheriff harus merantainya. Duke tidak akan berhenti mencoba. Persidangan mengungkapkan cakupan penuh kejahatan Morrison. 23 peternakan diserang, 41 anjing dicuri, 8 orang tewas, termasuk Daniel. Morrison telah membangun jaringan kontak dalam perdagangan hewan peliharaan ilegal, menjual anjing layanan dan terapi terlatih kepada pembeli kaya yang tidak peduli dengan asal-usul mereka. Uang itu awalnya digunakan untuk perawatan Kyle, terapi mahal, obat-obatan eksperimental, apapun untuk membantu putranya. Tetapi setelah bunuh diri Kyle, itu menjadi tentang hukuman. Setiap anjing yang dicuri Morrison adalah balas dendam terhadap dunia yang gagal menyelamatkan putranya. Sarah bersaksi tentang 12 tahunnya bersembunyi, pekerjaan yang telah dia lakukan, bukti yang telah dia kumpulkan. Dia telah mengorbankan karirnya sebagai teknisi kedokteran hewan, hubungannya, seluruh hidupnya demi keadilan. Aku mencintai Daniel, katanya sederhana. Tetapi lebih dari itu, aku percaya pada apa yang dia lakukan. Setiap anjing yang dia latih menyelamatkan nyawa. Setiap veteran yang dia bantu menemukan kedamaian. Morrison tidak hanya membunuh 1 orang. Dia membunuh harapan bagi ratusan orang yang membutuhkan hewan-hewan ini. Thomas bersaksi tentang menemukan Duke, tentang fragmen keluarganya. Morrison telah kembali kepadanya dalam bentuk anjing-anjing yang trauma. Tetapi pernyataan terakhirnya lah yang bergema.
Saudaraku percaya bahwa anjing dapat menyembuhkan apa yang dirusak perang pada orang-orang. Morrison membuktikan bahwa kesedihan dapat menghancurkan orang-orang sama buruknya. Tetapi Duke juga membuktikan Daniel benar. Cinta dan kesetiaan bertahan bahkan pengkhianatan terburuk sekalipun. Anjing itu menunggu 12 tahun untuk menyelesaikan misinya, untuk melindungi Emma, untuk mengungkap kebenaran, untuk pulang. Morrison dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, pembunuhan, pemerasan, kekejaman terhadap hewan, konspirasi. 8 hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 2 deputi kaki tangannya masing-masing menerima 25 tahun. Departemen lain yang terlibat menghadapi pengawasan dan reformasi federal. Tetapi keadilan hanyalah bagian dari penyembuhan. Jack Paulson berhenti dari Departemen Sheriff dan mulai bekerja dengan organisasi anjing layanan veteran. Terinspirasi oleh kisah Duke, dia sering mengajak saudaranya berkunjung dan Duke tampaknya mengerti, menawarkan kenyamanan sabar yang sama yang telah dia latih untuk diberikan. Kebutaan Rex tidak dapat disembuhkan, tetapi Thomas menemukan bahwa anjing tua itu tahu lebih dari 100 perintah. Dia menjadi pelindung kedua Emma, menggunakan indera lainnya untuk menavigasi peternakan dengan keanggunan yang mengejutkan. Ketika Bella melahirkan 6 anak anjing yang sehat, Rex mengangkat dirinya sebagai wali mereka, mengajari mereka dengan koreksi lembut dan kesabaran tanpa batas. Bella sendiri berkembang begitu dia merasa aman. Ketakutan gemetar menghilang, digantikan oleh seorang ibu yang percaya diri yang tampaknya mengerti bahwa anak-anak anjingnya mewakili awal yang baru. Thomas memastikan setiap anak anjing pergi ke keluarga yang terkena dampak kejahatan Morrison, sebuah isyarat kecil menuju penyembuhan. Tetapi transformasi Duke-lah yang menggerakkan semua orang yang bertemu dengannya. Sesak napasnya berangsur-angsur membaik dengan perawatan yang tepat. Bulunya tumbuh kembali, berkilau dan tebal. Kelumpuhan tetap ada, tetapi dia memakainya seperti lencana kehormatan. Dan matanya, mata heterokromatiknya yang khas itu, kehilangan tatapan menghantui mereka. Dengan Emma dia adalah sihir. Gadis yang tidak berbicara dalam 2 tahun sekarang mengobrol terus-menerus, selalu menyertakan Duke dalam percakapannya. Dia akan menceritakan tentang sekolah, membacakannya, berbagi ketakutan dan harapannya. Duke mendengarkan dengan kesabaran seorang suci, sesekali menawarkan cakar atau dorongan lembut ketika kata-kata tidak cukup. Dia mengajariku, kata Emma kepada Thomas suatu malam saat mereka menyaksikan matahari terbenam dari beranda. Bukan perintah atau trik. Dia mengajariku bagaimana Paman Dani melihat dunia. Bagaimana mencintai sesuatu berarti melindunginya bahkan ketika itu sulit. Sarah tetap tinggal di kota, membangun kembali hidupnya sedikit demi sedikit. Dia membuka klinik hewan kecil yang menghususkan diri pada hewan yang trauma. Duke adalah pasien pertamanya dan pemulihannya menjadi model untuk protokol perawatannya. Dia dan Thomas mendapati diri mereka minum kopi hampir setiap pagi, berbagi kenangan tentang Daniel, merencanakan masa depan yang mereka kira hilang. Dia akan bangga, kata Sarah suatu pagi, menyaksikan Emma bekerja dengan anak-anak anjing Bella di halaman. Duke mengawasi dari tempat teduh, sesekali menunjukkan perilaku yang tepat. Daniel selalu mengatakan bahwa anjing-anjing itu akan melanjutkan pekerjaan itu bahkan jika dia tidak bisa. Peternakan itu sendiri berubah dengan uang restitusi dari Morrison, aset yang disita. Thomas memperbaiki bangunan, memperbarui pagar, dan, dengan bantuan Sarah, mendirikan pusat pelatihan memorial Daniel Mitchell. Mereka menawarkan terapi gratis, pelatihan anjing untuk veteran, menggunakan metode Duke, pasien Duke, pemahaman Duke bahwa penyembuhan terjadi dengan kecepatannya sendiri. Veteran datang dari seluruh negeri tertarik oleh kisah Duke. Anjing tua itu, sekarang mendekati tahun ke-15-nya, akan menyambut setiap orang dengan cakar yang terangkat khas itu, mata yang mengetahui itu. Dia tidak bisa bekerja sesi penuh lagi, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Kehadirannya saja memberitahu setiap veteran yang berjuang hal yang sama. Bertahan hidup itu mungkin, kesetiaan bertahan, cinta melampaui trauma. Emma, sekarang 17 tahun dan percaya diri, telah mulai berlatih secara formal dengan Sarah. Dia memiliki bakat Daniel, pemahaman intuitif tentang bagaimana anjing dan manusia dapat saling menyembuhkan. Duke selalu di sisinya, mengajar melalui contoh apa yang tidak dapat disampaikan oleh manual manapun. Paman Dani menyelamatkan Duke, jelasnya kepada seorang jurnalis yang berkunjung. Duke menyelamatkan saya. Sekarang kami menyelamatkan orang lain. Begitulah cara kerja cinta, itu berlipat ganda ketika Anda membagikannya. Kisah itu menyebar di luar kota kecil mereka. Buku-buku ditulis, film dokumenter dibuat, tetapi di peternakan, kehidupan menetap ke dalam ritme tujuan.
Setiap pagi Thomas akan menemukan Duke di kuburan Daniel. Anjing tua itu melakukan berjaga-jaga yang berbicara tentang ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh kematian. Terkadang Emma bergabung dengan mereka, terkadang Sarah. Seringkali hanya pria dan anjing yang berbagi keheningan yang mengatakan segalanya. Suatu pagi Thomas menemukan seorang veteran muda duduk di dekat kuburan sambil terisak. Anjing terapinya yang baru, salah satu anak anjing Bella, sekarang sudah dewasa, bersandar padanya. Duke telah membawa mereka ke sana, lalu menetap di samping mereka, menambahkan kehadirannya pada kesedihan mereka. "Maaf," kata pemuda itu, menyeka air matanya. "Saya hanya, teman saya, tidak berhasil pulang. Anjing ini, dia mengingatkan saya bahwa saya melakukannya, rasa bersalah." Thomas duduk di sisi lain, tulang-tulangnya yang tua memprotes. "Saudaraku dulu berkata, rasa bersalah adalah cinta, tanpa tempat untuk pergi. Anjing-anjing ini, mereka memberikannya ke suatu tempat untuk pergi. Mereka membawanya untuk kita sampai kita cukup kuat untuk melepaskannya." Duke mengeluarkan suara lembut, hampir seperti persetujuan. Moncongnya sekarang putih, gerakannya hati-hati, tetapi semangatnya tetap tak terpatahkan, bukti hidup dari kekuatan tujuan, kesetiaan, dan cinta. Seiring musim berganti, peternakan menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari penyembuhan. Kandang yang dibangun Daniel penuh lagi, tetapi sekarang mereka menampung harapan alih-alih penawanan. Setiap anjing yang lewat membawa warisannya, warisan Duke, pemahaman bahwa hal-hal yang rusak dapat diperbaiki, bahwa kesetiaan melampaui kehilangan, bahwa cinta adalah alat pelatihan terkuat dari semuanya. Dan Duke, anjing yang telah menunggu 12 tahun untuk pulang, yang telah selamat dari penyiksaan dan pengabaian, yang telah menyelamatkan seorang gadis bisu dan mengungkap seorang pembunuh, melanjutkan pengawasannya. Di matanya, satu coklat, satu biru, hidup kenangan seorang pria yang meninggal melindungi apa yang dicintainya, dan kepastian bahwa beberapa misi tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya berpindah dari satu wali ke wali berikutnya, satu cakar pada satu waktu, satu hati pada satu waktu, sampai keadilan dan penyembuhan menjadi hal yang sama. Pagi hari konfrontasi tiba dengan panas yang tidak sesuai musim. Oktober di Oregon jarang melihat suhu di atas 80 derajat, tetapi udara terasa tebal dan hening seperti dunia menahan napas. Duke tidak tidur, mondar-mandir di rumah dengan kegelisahan yang meningkat, berhenti di jendela untuk menatap kegelapan di luar. Pada pukul 5.47 pagi dia mulai melolong, suara yang belum pernah didengar Thomas darinya sebelumnya. Bukan gonggongan peringatan terlatih atau rengekan lembut komunikasi, tetapi sesuatu yang mendasar yang membuat setiap rambut di lengan Thomas berdiri. Rex dan Bella ikut serta menciptakan paduan suara yang berbicara tentang peringatan leluhur, tentang pengetahuan kelompok yang melampaui pemahaman manusia. Emma muncul di ambang pintu dapur dengan pakaian lengkap. "Mereka datang," katanya sederhana. Duke tahu. Thomas tidak mempertanyakan bagaimana dia tahu. Dalam beberapa minggu sejak kembalinya Duke, Emma telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa untuk menafsirkan komunikasi anjing itu. Sarah menyebutnya ikatan trauma. Thomas menyebutnya bakat Daniel yang diturunkan melalui cinta dan kebutuhan. Kendaraan pertama muncul di Cakrawala pada pukul 6.15. SUV pribadi Morrison, diikuti oleh 3 mobil patroli dan sebuah van tanpa tanda. Thomas menghitung setidaknya 8 pria, mungkin lebih. Terlalu banyak untuk pemulihan anjing sederhana. Ini adalah regu eksekusi. "Pergi ke ruang aman," perintah Thomas, tetapi Emma menggelengkan kepalanya. "Duke tidak akan pergi tanpa aku dan aku tidak akan pergi tanpa dia." Sarah muncul dari kamar tamu sudah meraih senapan yang diberikan Thomas padanya. Selama bertahun-tahun bersembunyi, dia telah belajar menembak dengan akurasi putus asa dari orang yang diburu. Tangannya mantap saat dia memeriksa amunisi. "Mereka mengganggu sinyal seluler," katanya, menunjukkan teleponnya yang mati. Morrison belajar dari terakhir kali. Tidak ada rekaman, tidak ada panggilan untuk bantuan. Melalui jendela mereka menyaksikan Morrison keluar dari kendaraannya. Dia mengenakan perlengkapan taktis alih-alih seragamnya, pengakuan bahwa ini bukan urusan polisi resmi. Pria-pria bersamanya adalah orang asing, para profesional berwajah keras yang bergerak dengan presisi militer. Duke memposisikan dirinya di pintu depan, bulu kuduk terangkat, otot-ototnya tegang. Rex mengapit kirinya menggunakan mata baiknya untuk melacak gerakan. Bella, meskipun hamil, mengambil kanan, ketakutan biasanya digantikan oleh amarah keibuan. Thomas Mitchell, suara Morrison bergema di udara pagi. "Anda memiliki properti milik penyelidikan federal yang sedang berlangsung. Kami punya surat perintah."
Tunjukkan padaku, balas Thomas, meskipun mereka semua tahu tidak ada surat perintah yang sah. Morrison tertawa, suara yang buruk. Ayolah, Thomas. Kita sudah melewati pura-pura, kan? Anda memiliki sesuatu yang saya butuhkan. Saya memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, yaitu keberadaan Anda yang berkelanjutan. Mari kita bertukar. Geraman Duke semakin dalam. Emma meletakkan tangannya di kepalanya dan dia terdiam, meskipun tubuhnya tetap tegang seperti busur yang ditarik. Apa yang terjadi padamu, Wayne? Teriak Thomas. Kamu dulunya orang baik. Orang baik mengubur putra mereka sendirian, jawab Morrison. Orang baik menyaksikan anak laki-laki mereka memakan peluru, karena mimpi buruk tidak akan berhenti. Orang baik gagal. Saya memutuskan untuk menjadi sesuatu yang lain. Salah satu tentara bayaran Morrison berputar ke arah belakang rumah. Sarah melacaknya dengan senapannya menunggu. Thomas melihat yang lain bergerak menuju gudang, mungkin berencana untuk membakarnya, seperti yang telah dilakukan Morrison pada Daniel. Kamu menginginkan Duke, kata Thomas, mengulur waktu. Ambil dia. Tinggalkan yang lain. Emma mengeluarkan suara protes, tetapi Thomas meremas bahunya. Percayalah, sentuhannya berkata. Ketiganya, jawab Morrison. Mereka saksi. Tidak bisa membiarkan ujung-ujung yang longgar. Anda mengerti, Tom? Anda dulu militer. Terkadang Anda harus membakar luka. Apakah itu yang Anda katakan pada diri sendiri ketika Anda menembak saudara saya? Wajah Morrison menjadi gelap. Saudaramu adalah kerusakan tambahan. Tempat yang salah, waktu yang salah, pilihan yang salah. Jika dia hanya menjual anjing sialan itu kepada saya. Duke meledak menjadi gerakan. Pintu depan, kayu tua, dilemahkan oleh tahun-tahun, pecah di bawah beratnya, 40 kg kemarahan terlatih diluncurkan melintasi beranda dan menuruni tangga sebelum ada yang bisa bereaksi. Tetapi Duke tidak menyerang Morrison. Sebaliknya dia berbelok ke kiri, menabrak tentara bayaran yang telah merayap menuju jendela kamar tidur Emma, yang tidak satu pun dari mereka lihat. Pria itu jatuh dengan keras, senjatanya berputar menjauh. Halaman meletus, tembakan retak di udara pagi. Senapan Sarah berbicara sekali, dua kali, menjatuhkan pria di dekat gudang. Rex menerobos pintu yang rusak, bergerak rendah dan cepat meskipun buta, dipandu oleh suara dan naluri, menuju target lain. Duke, tidak. Jeritan Emma memotong kekacauan, saat Morrison mengangkat senjatanya ke arah anjing itu. Waktu melambat. Thomas melihat semuanya dengan jelas yang datang dalam pertempuran, jari Morrison menegang pada pelatuk, Duke berbalik ke arah suara Emma, lintasan yang akan memasukkan peluru melalui jantung anjing itu. Bella menabrak Morrison dari samping. Hamil, ketakutan Bella, yang telah meringkuk pada bayangan, menemukan keberanian dan kesetiaan yang dikemas. Rahangnya tertutup pada lengan senjata Morrison, mengirim tembakannya liar. Morrison mengutuk, mencoba menyingkirkannya. Salah satu anak buahnya berbalik untuk menembak Bella dan amarah memberi Thomas ketenangan yang dia butuhkan. Senapan tua, senapan Daniel, menyentak bahunya, tentara bayaran itu berputar dan jatuh. Duke telah menjepit penyerang pertama menggunakan teknik menahan yang telah dilatihkan Daniel kepadanya ribuan kali. Jangan membunuh kecuali diperintahkan, tundukkan dan tahan. Bahkan dalam panasnya pertempuran, pelatihannya tetap berlaku. Rex telah menemukan target lain, mata yang tersisa bersinar dengan tujuan saat dia berjuang. Untuk anjing buta, kesadaran spasialnya luar biasa. Setiap gerakan dihitung, menggunakan suara lawan untuk melawannya, tetapi mereka masih kalah jumlah. Morrison, berdarah karena gigitan Bella, telah berguling di belakang kendaraannya. Anak buahnya yang tersisa telah berlindung, melepaskan tembakan yang menekan yang membuat Thomas dan Sarah terjebak. Menyerah, Mitchell, teriak Morrison. Kamu kalah senjata. Aku akan membakar seluruh rumah itu denganmu di dalamnya jika aku harus, seperti yang aku lakukan pada Danny Bow. Pengakuan, mentah dan jujur, dalam panasnya pertempuran, memicu sesuatu dalam diri Duke. Anjing itu melepaskan tawanannya dan berbalik ke arah suara Morrison. Geraman yang muncul bukanlah apa yang seharusnya dihasilkan oleh telinga manusia. Lagu serigala kuno menjanjikan kematian. Emma melangkah ke beranda. Thomas mencoba meraihnya, tetapi dia menghindarinya dengan keanggunan yang mengejutkan. Duke, panggilnya suara mudanya membawa tembakan. Ingat.
dia mulai bersiul. Bukan ada panggilan balik, tetapi sesuatu yang lain. Pola yang kompleks, Thomas belum pernah mendengarnya. Telinga Du berputar ke arahnya dan seluruh posturnya berubah. Urutan serangan, Delta, kata Emma dengan jelas. Beberapa target diizinkan menggunakan kekuatan mematikan. Darah Thomas menjadi dingin. Daniel belum pernah mengajari urutan serangan. Dia bersikeras. Anjing terapi membantu, mereka tidak menyakiti. Tetapi Du bergerak dengan tujuan yang tiba-tiba dan mengerikan yang menyarankan sebaliknya. Anjing itu menjadi hantu. Satu saat dia berada di tempat terbuka, saat berikutnya dia menghilang. Anak buah Morrison melihat sekeliling dengan liar, senjata berayun ke arah setiap bayangan. Jeritan pertama datang dari belakang gudang. Seorang tentara bayaran tersandung ke pandangan, Duke, terpasang di tenggorokannya, tidak bermain, tidak menahan, membunuh dengan efisiensi leluhur serigalanya. Pria itu jatuh dan Duke sudah bergerak. Apa-apaan? Morrison mulai berkata. Rex menabrak pria kedua dari sisi butanya, dipandu oleh gonggongan Duke yang diperhitungkan yang mendisorientasi dan menemukan secara bersamaan. Bella, membaca maksud kelompok itu, memulai lolongan menghantui yang tampaknya datang dari mana-mana sekaligus. Daniel berbohong padamu, teriak Emma, masih bersiul di antara kata-kata. Duke bukan hanya anjing terapi, dia adalah operasi khusus militer, dilatih untuk satu pawang, Paman Dani. Tetapi Dani berbagi ikatan pawang itu dengan saya sebelum dia meninggal. Tentara bayaran lain turun, Duke, terwujud dari bawah kendaraan untuk melumpuhkannya sebelum menghilang lagi. Jeritan pria itu terputus tiba-tiba. Morrison mundur ke arah SUV-nya. Sekarang, ketakutan nyata menggantikan kesombongan. Dua anak buahnya yang tersisa mengapitnya, senjata dilatih keluar, tetapi mata mereka menunjukkan kepanikan mangsa, menyadari bahwa itu telah menjadi yang diburu. Tidak mungkin, Morrison bernapas. Aku sudah memiliki anjing itu selama 12 tahun. Dia tidak pernah. Karena kamu bukan pawangnya, kata Sarah, muncul dari tempat berlindung. Kamu hanyalah tawanan lain. Duke menunggu 12 tahun menunggu seseorang yang bisa berbicara bahasanya. Duke muncul di kap SUV Morrison, darah di moncongnya, mata tertuju pada Sheriff. Pada saat itu dia sama sekali tidak terlihat seperti anjing terapi. Dia tampak seperti kematian dalam bulu. Panggil dia, Morrison mengangkat senjatanya ke arah Emma. Panggil dia atau aku akan. Thomas menembak tangan senjata Morrison. Sheriff melolong, senjatanya berderak menjauh. Anak buahnya yang tersisa menjatuhkan senjata mereka, mengangkat tangan mereka, tidak mau menghadapi apa yang telah menjadi Duke. Tetapi Duke tidak menyerang. Dia duduk di kap menunggu, menonton. Emma berjalan melintasi medan perang halaman depannya, melewati tentara bayaran yang mengerang, melewati darah yang menyebar, seorang gadis berusia 15 tahun dengan kehadiran komando seorang jenderal. Duke menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, katanya dengan santai, perintah terakhir Paman Dani, yang dia berikan saat dia sekarat. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Morrison menggenggam tangannya yang berdarah, wajahnya abu-abu karena kesakitan dan teror. Emma berlutut di sampingnya. Dia berkata, Duke, ingat segalanya, ingat siapa yang melakukan ini dan, ketika saatnya tiba, pastikan keadilan ditegakkan. Dia berdiri menatap pria yang membunuh pamannya, menyiksa anjingnya, menghancurkan masa kecilnya. Duke, katanya pelan, keadilan. Anjing itu melompat dari kap, mendarat di samping Morrison, tetapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengitari Sheriff, menggiringnya seperti domba, membuatnya tetap terkandung tetapi tidak terluka. Setiap kali Morrison mencoba bergerak, Duke ada di sana, memotongnya, mata yang tidak cocok itu menjanjikan konsekuensi untuk perlawanan. Membunuhmu akan menjadi belas kasihan, kata Emma. Paman Dani percaya pada keadilan, bukan pembalasan. Jadi kamu akan hidup, kamu akan diadili, kamu akan menghadapi setiap keluarga yang kamu hancurkan dan setiap malam di selmu kamu akan ingat bahwa seekor anjing yang kamu siksa selama 12 tahun memiliki kekuatan untuk membunuhmu dan memilih untuk tidak melakukannya. Sirene melolong di kejauhan. Sarah telah berhasil mengirim pesan sebelum gangguan dimulai dan bantuan akhirnya tiba. Polisi negara bagian, kendaraan FBI mengalir di jalan pedesaan. Morrison duduk di tanah, menggendong tangannya yang patah, dan mulai menangis, isakan besar dan jelek dari seorang pria yang akhirnya memahami besarnya apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia lakukan. Duke duduk di samping Emma, misinya akhirnya selesai.
Serigala itu hilang, digantikan oleh anjing terapi yang telah dilatih Daniel. Dia bersandar di kaki gadis itu dan dia membenamkan jari-jarinya di bulunya. "Anak baik," bisiknya. "Anak baik, anak baik." Paman Dani akan sangat bangga. Saat kendaraan polisi negara bagian pertama mencicit ke halaman, Thomas mensurvei medan perang. 6 tentara bayaran tumbang, tapi selamat. Duke menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa bahkan dalam mode menyerang. Rex dan Bella melindungi Emma, keduanya berlumuran darah tetapi bisa berjalan. Sarah memeluk Thomas dari belakang. "Sudah berakhir," bisiknya. Akhirnya berakhir. Tetapi melihat Morrison diborgol oleh polisi negara bagian, melihat agen FBI sudah memproses tempat kejadian, melihat tatapan kosong Duke, Thomas tahu dia salah. Konfrontasi sudah berakhir. Pemulihan baru saja dimulai. Klinik hewan darurat berbau antiseptik dan ketakutan. Duke berbaring di meja baja, napasnya berat, darah merembes melalui perbantekan. Emma memeluk bahunya. Peluru masuk tepat di bawah garis kerahnya, tembakan perpisahan Morrison saat FBI menyeretnya pergi. Dr. Patricia Reeves, teman lama Daniel, bekerja dengan tangan yang mantap, meskipun air mata mengalir di pipinya. "Peluru bersarang di dekat tulang belakangnya," katanya pelan. "Saya perlu segera melakukan operasi." Tetapi Thomas, dia 15 tahun. Jantungnya telah mengalami trauma. Anestesi saja bisa. "Jangan." Suara Emma memotong penilaian klinis. "Jangan bicarakan dia seolah-olah dia sudah pergi." Ekor Duke berhasil memberikan satu ketukan lemah saat mendengar suaranya. Mata birunya menemukan mata Emma dan sesuatu terjadi di antara mereka. Mungkin pengertian, atau sekadar pengakuan atas rasa sakit yang sama. Sarah menggenggam tangan Thomas saat Dr. Reeves bersiap untuk operasi. Di ruang tunggu, Rex dan Bella mondar-mandir dengan gelisah. Mereka menolak meninggalkan sisi Duke sampai staf klinik secara fisik membawa mereka keluar. "Dia selamat dari 12 tahun neraka," kata Thomas, lebih seperti doa daripada pernyataan. "Dia bisa selamat dari ini." Tetapi jam-jam berikutnya menguji keyakinan itu 2 kali. Dr. Reeves muncul dengan kabar terbaru yang semakin suram. Peluru telah pecah, pecahan peluru menekan saraf, kehilangan darah sangat parah. Jantung Duke sempat berhenti di meja operasi, dihidupkan kembali, sekarang bekerja keras di bawah beban usia dan cedera. Emma tidak bergeming dari kursinya, tidak berbicara sejak perintah tunggal itu. Dia duduk dengan tenang seperti seseorang yang menahan napas di bawah air, takut gerakan apapun dapat memiringkan keseimbangan antara hidup dan mati. Jack Paulson tiba sekitar tengah malam masih berseragam. "Seluruh kota berdoa untuknya," katanya pelan. "Kabar sudah menyebar. Ada aksi lilin di gedung pengadilan, beberapa ratus orang, mudah. Veteran, keluarga." Duke membantu orang-orang yang baru mendengar cerita itu. Melalui jendela klinik, Thomas bisa melihat lilin berkedip-kedip dalam kegelapan. Seseorang telah membawa foto-foto. Duke di masa mudanya, bekerja dengan veteran, mendapatkan sertifikasi terapinya. Daniel ditampilkan di banyak foto, senyumnya cerah dengan kebanggaan untuk anjingnya yang luar biasa. "Dia tahu," kata Emma tiba-tiba, kata-kata pertamanya dalam berjam-jam. Duke tahu Morrison akan menembak. Dia bisa menghindar. Aku melihatnya memperhitungkannya. Wajah mudanya tampak tua dengan pengertian. Dia memilih untuk menerima peluru itu. Memberi FBI bukti percobaan pembunuhan saksi federal yang jelas. Morrison tidak bisa mengajukan pembelaan yang lebih ringan sekarang, tidak bisa menawar. Duke memastikan itu. Pukul 3:47 pagi, Dr. Reeves keluar dari ruang operasi. Kelelahan tertulis di setiap garis tubuhnya. "Dia hidup," katanya, dan Emma mengeluarkan suara seperti kaca pecah. "Tapi aku tidak akan berbohong padamu. 24 jam berikutnya sangat penting. Jika dia selamat dari itu, jika tubuhnya menerima perbaikan, jika infeksi tidak terjadi terlalu banyak, jika..." Mereka diizinkan untuk melihatnya satu persatu. Duke berbaring dikelilingi oleh mesin, selang mengalir ke tubuhnya yang masih. Bulunya telah dicukur di sekitar lokasi operasi, membuatnya tampak rentan dengan cara yang menghancurkan hati Thomas. Emma pergi lebih dulu. Dia duduk di sampingnya, tidak menyentuh, hanya berbisik. Thomas tidak bisa mendengar kata-katanya, tetapi dia melihat telinga Duke berkedut, melihat gerakan samar di balik kelopak mata yang tertutup. Ketika gilirannya tiba,
Thomas merasa kehilangan kata-kata. Bagaimana Anda berterima kasih kepada anjing yang telah menunggu 12 tahun untuk memberikan keadilan, yang telah menyelamatkan suara cucu perempuan Anda, warisan saudara laki-laki Anda, kebenaran keluarga Anda? Daniel akan bangga, katanya akhirnya. Helbau Daniel bangga. Dimanapun dia berada, dia mengawasi dan dia bangga. Napas Duke tersentak, lalu stabil. Satu mata terbuka sedikit, yang coklat, dan menemukan wajah Thomas. Peternak tua itu merasakan ketenangannya hancur. Jangan mati di sini, bisiknya dengan galak. Kau dengar aku. Kau masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Emma membutuhkanmu. Anak-anak anjing Bella membutuhkan pelatihan. Pusat membutuhkan anjing pendirinya. Jangan berani menyerah sekarang. Hari-hari berikutnya berlalu begitu saja. Emma menolak meninggalkan klinik, tidur di ruang tunggu, terbangun setiap kali pintu terbuka. Sarah membawa makanan yang sebagian besar tidak dimakan. Rex dan Bella akhirnya diizinkan masuk, mengambil posisi jaga di luar kennel Duke. Kota itu bersatu dengan cara yang mengejutkan semua orang. Sumbangan mengalir untuk tagihan medis Duke. Veteran berkendara dari 3 negara bagian untuk berjaga. Cerita telah menyebar, serif korup, pelatih yang dibunuh, anjing setia menunggu 12 tahun untuk keadilan. Tetapi di klinik, semua itu tidak penting. Hanya ada bunyi bip monitor yang lambat, pemeriksaan perban yang cermat, penantian yang mengerikan. Pada hari ketiga, Duke demam. Dr. Reeves melawannya dengan antibiotik, tetapi suhunya naik. Emma akhirnya menyerah, terisak di bahu Sarah saat tubuh Duke menggigil, meskipun ada bantal pemanas. Dia berjuang, Dr. Reeves meyakinkan mereka. Itu sebenarnya bagus. Tubuhnya merespons, tidak menyerah. Pada hari keempat, demamnya turun. Duke membuka kedua matanya, fokus pada Emma dan mencoba mengangkat kepalanya. Emma langsung berada di sana, tangan lembut di lehernya, menyuruhnya beristirahat, menyimpan kekuatannya. Pada hari ke-7, dia berhasil minum air sendiri. Pada hari ke-10, dia berdiri, itu hampir tidak berdiri, kaki gemetar, Sarah dan Dr. Reeves menopang sebagian besar berat badannya. Tetapi Duke menempatkan kakinya di bawahnya, mengambil 2 langkah gemetar dan menjilat wajah Emma. Klinik meledak dalam perayaan. Rex dan Bella melolong kemenangan. Para penjaga di luar bersorak. Emma hanya memegang kepala Duke dan menangis air mata penyembuhan. Kali ini bukan isak tangis kesedihan yang diantisipasi. Pemulihan berjalan lambat. Duke harus mempelajari kembali keterbatasan baru tubuhnya. Peluru telah merusak saraf yang membuat kaki belakangnya lebih lemah dari sebelumnya. Stamina legendarisnya hilang, digantikan oleh konservasi energi yang hati-hati dari seekor anjing tua. Tetapi semangatnya tetap tidak terpatahkan. Dia mendekati terapi fisik dengan tekad yang sama seperti yang pernah dia bawa ke pelatihan. Ketika Emma bekerja dengan anak-anak anjing Bella, Duke mengawasi dari tempat tidurnya, menawarkan gonggongan lembut koreksi ketika mereka menyimpang dari bentuk yang tepat. Persidangan dimulai 6 minggu setelah penembakan. Morrison menghadapi tuntutan federal yang akan memastikan dia meninggal di penjara, pembunuhan, pemerasan, konspirasi, percobaan pembunuhan saksi federal. Penunjukan resmi Duke telah dipercepat dan 47 tuduhan kekejaman terhadap hewan. Duke bersaksi dengan caranya sendiri. Tidak dapat melakukan perjalanan ke pengadilan, dia diperiksa dalam video. Penuntut memintanya untuk menunjukkan perilaku terlatihnya, menunjukkan bekas lukanya, menanggapi perintah Daniel melalui Emma. Ketika video diputar di pengadilan yang menunjukkan anjing tua yang terluka ini masih mencoba untuk melakukan tugasnya, anggota juri menangis secara terbuka. Emma bersaksi secara langsung dengan kehadiran Duke melalui tautan video, memberinya kekuatan. Dia memberitahu pengadilan tentang malam Daniel meninggal, tentang 12 tahun keheningan, tentang peran Duke dalam penyembuhannya. Dia berbicara dengan jelas, fasih. Kata-katanya, membawa beban kebenaran, selamat. Duke bukan hanya seekor anjing, simpulnya. Dia adalah bukti hidup bahwa cinta bertahan dari kebencian, bahwa kesetiaan melampaui kekejaman, bahwa keadilan mungkin tertunda tetapi tidak dapat disangkal. Morrison mencoba menghancurkannya selama 12 tahun. Dia gagal. Duke menghancurkan Morrison dalam 12 menit. Vonis bersalah itu bulat. Morrison akan menghabiskan sisa tahun-tahunnya di penjara federal, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Para kaki tangannya menerima hukuman serupa. Ruang sidang meledak ketika vonis dibacakan,
Tetapi Emma hanya tersenyum pelan dan berbisik, "Anak baik," pada gambar Duke di layar. Saat musim dingin berubah menjadi musim semi, kekuatan Duke perlahan kembali. Dia tidak akan pernah berlari lagi, tidak akan pernah bekerja seharian penuh dengan veteran, tetapi dia bisa berjalan di peternakan, mengawasi pelatihan, menawarkan kenyamanan hanya dengan kehadirannya. Pusat peringatan Daniel Mitchell secara resmi dibuka pada peringatan kematian Daniel. Duke memotong pita dengan berjalan melewatinya, Emma di sisinya. Veteran datang dengan anjing terapi baru mereka, banyak yang dilatih menggunakan metode yang telah didemonstrasikan Duke, video pekerjaannya menjadi alat pengajaran. Tetapi mungkin momen yang paling mengharukan datang ketika Jack Paulson tiba bersama saudaranya, Marcus. Veteran muda itu, hampir 25 tahun, menanggung tatapan kosong dari terlalu banyak penempatan, terlalu banyak kehilangan. Dia skeptis tentang terapi anjing, tahan terhadap harapan. Duke mendekat perlahan, lebih memilih kaki lemahnya, tetapi bergerak dengan tujuan. Dia berhenti tepat di luar jangkauan dan mengangkat kaki kanannya, sapaan yang sama yang telah dia gunakan ribuan kali, gerakan yang mengatakan, "Aku melihat rasa sakitmu, aku di sini ketika kau siap." Marcus melihat anjing tua yang terluka itu, pada pengertian di mata yang tidak cocok itu, dan hancur. Dia jatuh berlutut dan Duke mendekat, membiarkan pemuda itu mengubur wajahnya di bulu yang telah menyerap begitu banyak air mata. "Bagaimana dia tahu?" tanya Marcus melalui isakannya. Emma, mengawasi dari dekat, tersenyum sedih. "Karena dia pernah berada di tempatmu berada. Hancur tetapi tidak dikalahkan, terluka tetapi tidak menyerah. Dia tahu karena dia juga selamat." Saat dia berbicara, Thomas menyadari kebenaran. Dalam kata-katanya, hadiah terbesar Duke bukanlah pelatihan atau kecerdasannya, atau bahkan kesetiaannya. Itu adalah kelangsungan hidupnya sendiri, bukti hidup bahwa hal-hal terburuk yang dapat dibayangkan dapat ditanggung, bahwa makhluk yang hancur masih dapat melayani tujuan, masih dapat menawarkan cinta, masih penting. Tragedi penembakan Duke telah menjadi transformasi, bukan hanya untuknya tetapi untuk semua orang yang disentuh ceritanya. Di ruang sidang dan sesi terapi, di saat-saat tenang di peternakan dan pertemuan veteran yang ramai, kehadiran Duke membisikkan pesan yang sama, kelangsungan hidup adalah mungkin, penyembuhan terjadi, cinta bertahan. Bahkan peluru pun tidak dapat membungkam kebenaran itu. Kebenaran datang dalam potongan-potongan seperti pecahan cermin yang memantulkan sudut yang berbeda dari gambar bengkok yang sama. Itu dimulai dengan Jerry Coleman, keponakan Morrison, yang telah menjadi saksi negara dengan imbalan kekebalan. Duduk di kantor lapangan FBI, tangan gemetar saat dia merokok tanpa henti. Coleman mengungkapkan lapisan penipuan yang berjalan lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. "Wayne tidak hanya mencuri anjing," kata Coleman dengan suara serak. "Dia mencuri nyawa, seluruh garis keturunan, masa depan." Dia mengeluarkan buku catatan usang, halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan tangan yang sempit. "Aku menyimpan catatan, tidak bisa hidup dengan itu lagi." Buku catatan itu berisi nama, tanggal, transaksi yang berlangsung selama 15 tahun, tetapi satu entry membuat Sarah tersentak keras. 15 Maret 2012. Eliminasi de Mitchell disetujui. Target utama, Duke. Penunjukan militer, K9, Alpha 7. Nilai sekunder, program pembiakan. Perkiraan nilai $500.000. Minimum. Penunjukan militer. Thomas mencondongkan tubuh ke depan. "Duke adalah anjing terapi." Coleman tertawa pahit. Itulah yang Daniel ingin semua orang pikirkan. Tapi Duke, dia adalah sesuatu yang lain. Gagal dalam operasi khusus, terlalu independen untuk pekerjaan militer, kata mereka. Tetapi pelatihannya tetap ada. Daniel melihat potensi, meyakinkan program untuk melepaskan Duke kepadanya. Emma, yang bersikeras untuk hadir meskipun usianya, berbicara pelan. Paman Dani memberitahuku bahwa Duke istimewa, mengatakan dia telah berada di tempat-tempat, melihat hal-hal. Aku pikir dia maksudkan pekerjaan terapi. Pamanmu pintar, lanjut Coleman. Dia tahu nilai sebenarnya Duke bukan pada pelatihannya, tetapi pada genetikanya. Militer menghabiskan jutaan untuk mengembangkan garis keturunan itu, meningkatkan kecerdasan, pemecahan masalah, faktor kesetiaan. Duke seharusnya dihancurkan ketika dia gagal. Daniel menyelamatkannya. Wahyu itu mengubah segalanya. Daniel tidak hanya melatih anjing terapi, dia menyelamatkan korban militer, memberikan prajurit yang rusak, manusia dan anjing, kesempatan kedua. Duke bukan hanya target pencurian,
Dia adalah bukti hidup bahwa kegagalan bisa menjadi keajaiban. Morrison mengetahuinya melalui putranya, kata Coleman. Kyle berada di program itu, mengenali tato Duke, memberitahu ayahnya tentang anjing bernilai jutaan dolar yang tinggal di peternakan di Oregon. Wayne melihat tanda dolar, tetapi itu tidak pernah hanya tentang uang. Agen khusus Martinez, yang telah merekam semuanya, bersandar. Jelaskan. Ayah Wayne adalah militer, meninggal di Vietnam. Wayne mencoba mendaftar, ditolak karena murmur jantung. Menghabiskan seluruh hidupnya dengan dendam tentang hal itu. Ketika Kyle kembali, hancur, dari Afghanistan, semuanya membusuk. Dia menyalahkan militer karena menghancurkan putranya, kemudian menolak untuk membantu memperbaikinya. Psikologi itu masuk akal, meskipun bengkok. Pencurian anjing militer Morrison bukan hanya kejahatan, itu adalah balas dendam. Setiap anjing yang dia ambil, setiap garis keturunan yang dia hancurkan, adalah balasan atas penderitaan putranya dan penolakannya sendiri. Tapi mengapa membunuh Daniel? Suara Sarah dingin. Mengapa tidak hanya mencuri Duke? Coleman memadamkan rokoknya. Karena Daniel tahu dia mulai menyelidiki, mengetahui tentang pencurian lainnya. Dia memiliki bukti, akan pergi ke FBI. Dia berhenti. Dan, karena Kyle sudah melakukan kontak dengan Daniel, ingin menjadi saksi. Ruangan menjadi sunyi. Tangan Emma menemukan kepala Duke. Mereka telah membawanya ke kantor dalam kapasitasnya sebagai saksi, meskipun dia sebagian besar tidur selama deposisi. Sekarang, Kyle meninggalkan video, kata Coleman akhirnya. Wayne tidak tahu itu ada. Aku menyembunyikannya selama 12 tahun, tidak bisa menghancurkannya, tidak bisa menyerahkannya karena terlalu takut. Video, diputar di layar besar kantor, menunjukkan Kyle Morrison 3 hari sebelum bunuh diri, muda, dihantui, berbicara ke kamera dengan kelelahan seseorang yang telah menyerah pada keselamatan. Nama saya Kyle Morrison. Ayah saya adalah Sheriff Wayne Morrison. Saya merekam ini karena saya tidak berpikir saya akan hidup lebih lama dan seseorang perlu tahu kebenaran. Kyle merinci semuanya. Jaringan kriminal ayahnya, para peternak yang dibunuh, anjing-anjing yang dicuri, tetapi kata-kata terakhirnya yang menghancurkan semua orang. Aku ada di sana malam Daniel Mitchell meninggal. Ayah menyuruhku datang, mengatakan aku perlu belajar bagaimana pria sejati menangani masalah. Daniel mencoba berunding dengannya, menawarkan untuk melupakan segalanya jika ayah pergi. Ayah menembaknya, bukan karena marah, dingin, terencana, mengatakan itu adalah belas kasihan, cepat, bersih, lebih baik daripada membakar. Di layar, Kyle hancur, tapi Daniel belum mati, tidak langsung. Dia sadar ketika ayah menuangkan bensin. Aku mencoba menghentikannya. Ayah menahanku, menyuruhku menonton, mengatakan itu adalah pelajaran tentang kelemahan. Emma mengeluarkan suara seperti binatang terluka. Duke, meskipun lemah, menempel padanya, menawarkan kenyamanan seperti yang telah dilatih. Kata-kata terakhir Daniel, Kyle melanjutkan, adalah tentang anjing-anjingnya, bukan memohon untuk hidupnya. Dia hanya terus berkata, jaga Duke. Duke tahu, Duke ingat. Ayah tertawa, mengatakan anjing itu akan membuatnya kaya. Video berakhir dengan pesan terakhir Kyle, saya minta maaf kepada keluarga Daniel, kepada semua keluarga. Saya seharusnya lebih kuat, seharusnya menghentikannya. Beritahu mereka. Beritahu mereka bahwa orang yang mereka cintai berani, setiap orang. Mereka meninggal melindungi apa yang mereka cintai. Dalam keheningan yang menyusul, agen Martinez berbicara dengan hati-hati. Ini mengubah tuntutan Morrison, pembunuhan berencana dengan keadaan khusus, hukuman mati ada di meja. Tetapi Thomas tidak merasakan kepuasan. Pemuda lain yang hancur, tragedi lain yang dapat dicegah. Siklus rasa sakit yang dimulai dalam perang yang jauh telah menyebar keluar, menghancurkan kehidupan lintas generasi. Ada lagi, kata Coleman, tentang anjing-anjing itu, kemana mereka pergi, siapa yang membelinya? Jaringan yang dibangun Morrison bersifat internasional. Anjing militer dan polisi dijual ke kartel, anjing terapi ke arena pertarungan bawah tanah, pelatihan lembut mereka membuat mereka menjadi korban yang mudah. Stop pembiakan ke pabrik anak anjing. Setiap transaksi merupakan pengkhianatan terhadap tujuan hewan, pelatihan mereka, kepercayaan mereka. Tetapi beberapa telah selamat, seperti Duke, tersembunyi di depan mata, dijual ke perantara yang tidak tahu nilai sebenarnya mereka.
Coleman memiliki daftar, sebagian tetapi cukup untuk mulai melacak. Lusinan anjing, berpotensi masih hidup, menunggu untuk ditemukan. Kami membutuhkan bantuan Duke, kata Martinez, kemampuannya untuk mengidentifikasi anjing lain dari program. Bisakah dia masih bekerja? Emma menjawab dengan berdiri. Duke, cari, katanya dengan jelas. Meskipun terluka, pelatihan Duke dimulai. Dia bergerak perlahan melalui kantor, hidungnya bekerja, sampai dia berhenti di sebuah foto di papan bukti. Seekor gembala Jerman di Texas ditemukan dari penggerbekan narkoba. Duke duduk, mengangkat kakinya, sinyal untuk identifikasi. Itu Ranger, Coleman mengkonfirmasi, dari peternakan Hendricks dijual 5 tahun lalu. Satu demi satu, Duke mengidentifikasi 17 anjing dari foto. Setiap pengakuan adalah kemenangan kecil, kesempatan lain untuk reuni, kesalahan lain yang dapat diperbaiki sebagian. Tetapi wahyu terbesar datang ketika Coleman menghasilkan satu bukti terakhir, file pribadi Morrison, dicuri malam sebelum penangkapannya. Dia menyimpan piala, kata Coleman dengan jijik, foto, kerah, surat pendaftaran. Tapi ini, dia mengeluarkan sebuah jurnal kulit. Ini milik Daniel, dari malam dia meninggal. Entry terakhir jurnal bertanggal beberapa jam sebelum kebakaran. Morrison datang lagi hari ini. Topengnya sudah lepas. Dia menginginkan Duke, tetapi lebih dari itu dia menginginkan apa yang Duke wakili, bukti bahwa tentara yang hancur dapat sembuh. Kyle menjangkau. Anak-anak tenggelam dalam rasa bersalah. Aku akan membantunya bersaksi. Jika sesuatu terjadi padaku, percayalah pada Duke. Aku telah mengajarinya hal-hal yang tidak seharusnya diketahui oleh anjing terapi, tetapi kejahatan itu ada. Dia dapat mengidentifikasi setiap anjing curian, melacak setiap aroma yang telah aku perkenalkan. Dia tahu bau Morrison, jalannya, detak jantungnya. Duke akan mengingat. Duke akan menunggu dan ketika waktunya tiba, Duke akan memastikan keadilan, bukan balas dendam. Keadilan, ada perbedaan. Aku berdoa siapapun yang membaca ini mengerti itu. Beritahu Thomas bahwa aku minta maaf. Beritahu Emma bahwa pamannya mencintainya. Beritahu Duke bahwa dia anak baik, anak terbaik. Emma benar-benar hancur, Duke menangkapnya saat dia jatuh. Bahkan agen Martinez menyeka matanya. Daniel tahu dia mungkin mati, telah mempersiapkannya, telah mempercayakan seekor anjing untuk membawa kebenaran melintasi tahun-tahun kegelapan. Dia benar, kata Thomas kasar. Duke ingat, Duke menunggu. Duke membawa keadilan. Anjing yang dimaksud mendongak mendengar namanya, ekornya bergoyang lemah. Di matanya, satu coklat, satu biru, hidup pantulan seorang pria yang percaya bahwa cinta lebih kuat dari kebencian, kebenaran lebih kuat dari kebohongan, keadilan lebih kuat dari balas dendam. Dan dia benar. Musim semi datang lebih awal ke Cascade Range tahun itu, melukis bukit-bukit dengan emas bunga liar dan ungu lupin. 2 tahun telah berlalu sejak konfrontasi. Sejak kesaksian Duke telah membawa keadilan bagi 17 keluarga dan membebaskan 43 anjing curian dari kehidupan penahanan. Thomas berdiri di pintu masuk pusat pelatihan peringatan Daniel Mitchell menyaksikan Emma bekerja dengan kelas anjing terapi terbaru. Pada usia 17 tahun, dia telah menjadi pelatih bersertifikat termuda di negara bagian. Metodenya dipelajari dari Duke, disempurnakan melalui trauma, merevolusi bagaimana mereka mendekati hewan yang rusak. Duke mengawasi dari tempat tidurnya yang ditinggikan di tempat teduh, terlalu tua sekarang untuk pekerjaan aktif, tetapi masih semangat pembimbing program. Moncongnya telah menjadi putih sepenuhnya, gerakannya hati-hati dan terukur, tetapi matanya tetap tajam, mengawasi setiap pasangan pawang anjing dengan kebijaksanaan seseorang yang telah melihat yang terburuk dari umat manusia dan memilih cinta. Dia bahagia, kata Sarah, bergabung dengan Thomas. Dia mengenakan cincin pertunangan yang telah dia berikan padanya 6 bulan lalu. Tidak mewah, hanya sebuah cincin sederhana yang dulunya milik Margaret. Di usia mereka, gerakan besar tampak kurang penting daripada kebersamaan yang tenang. Rex telah beradaptasi dengan kehidupan sebagai anjing peternakan. Kebutaannya bukan penghalang bagi perannya yang ditunjuk sendiri sebagai penjaga. Dia telah menjalin ikatan dengan Marcus Paulson, saudara laki-laki Jack. Kedua prajurit yang rusak itu menemukan kedamaian dalam kebersamaan satu sama lain. Mereka datang 2 kali seminggu. Rex membimbing Marcus melalui serangan paniknya dengan kepastian sabar dari pemahaman bersama. Anak-anak anjing Bella telah tersebar di seluruh negeri, masing-masing membawa pelatihan Duke ke depan. Putrinya,
Hope, bekerja dengan anak-anak di Chicago. Putranya, Valor, bertugas di marinir. Setiap penempatan dipilih dengan hati-hati, warisan Daniel menyebar seperti riak di air yang tenang. Surat datang hari ini, Emma mengumumkan, mendekat dengan tangan bernoda kotoran dari berkebun. Dia telah menanam taman peringatan di tempat lumbung tua terbakar, kehidupan tumbuh dari abu. Dari keluarga Hendricks di Texas, Ranger baik-baik saja, membantu cucu mereka melalui penempatan ketiganya, kembali ke rumah. Surat-surat ini tiba secara teratur sekarang. Pembaruan dari keluarga yang bersatu kembali dengan anjing-anjing mereka, kisah-kisah penyembuhan, foto-foto hewan yang terluka yang belajar untuk mempercayai lagi. Emma menyimpan semuanya dalam jurnal kulit di sebelah Daniel, mendokumentasikan akibat keadilan. Saat matahari mulai terbenam, mereka berkumpul di beranda, seperti yang mereka lakukan setiap malam. 3 generasi dipersatukan oleh kehilangan, diikat oleh cinta, disatukan oleh benang kesetiaan satu anjing luar biasa. Duke perlahan berjalan dari tempat tidurnya, setiap langkah dan upaya tetapi tujuannya pasti. Dia menetap di samping kursi Emma dengan desahan puas, tugasnya belum selesai tetapi mendekati penyelesaian. Dia meletakkan tangannya di kepalanya, merasakan detak jantung stabil yang telah membawanya melalui 12 tahun penahanan, melalui kekerasan dan wahyu, melalui keadilan dan kedamaian. Anak baik, bisiknya, kata-kata yang sama yang telah ditulis Daniel dalam entry terakhirnya. Anak terbaik. Ekor Duke bergoyang sekali, pengakuan dan afirmasi. Di kejauhan, seekor anjing terapi dalam pelatihan melolong, bukan karena kesedihan tetapi dalam perayaan, memanggil kelompok untuk tujuan, untuk janji bahwa cinta bertahan. Lingkaran itu menutup, tetapi tidak berakhir. Seperti yang selalu dikatakan Daniel, cinta tidak membagi. Ketika dibagikan, itu berlipat ganda. Teman-teman terkasih, jika kisah Duke menyentuh hati Anda mengerti bahwa luka terdalam kehidupan dapat menjadi kekuatan terbesar kita. Banyak dari kita telah mengalami kehilangan. Seorang saudara laki-laki yang tidak pernah pulang dari Vietnam, seorang pasangan yang diambil terlalu cepat, anak-anak yang tidak dapat kita selamatkan dari setan mereka. Kita telah mengubur impian bersama orang-orang terkasih, bertanya-tanya apakah rasa sakit itu benar-benar memudar. Tetapi Duke menunggu 12 tahun untuk memenuhi tujuannya, mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk keadilan, penyembuhan, atau cinta. Di usia kita telah mendapatkan setiap bekas luka, setiap rambut abu-abu, setiap malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk mengkhawatirkan mereka yang tidak dapat kita lindungi. Namun inilah kebenaran yang Duke ajarkan kepada kita. Kesetiaan tidak menghitung tahun, cinta tidak mengukur waktu, dan terkadang tujuan terbesar kita datang setelah jam tergelap kita. Apakah Anda berusia 55 atau 85 tahun, berduka atas kehilangan dari kemarin atau beberapa dekade lalu? Ingatlah hal-hal yang rusak masih dapat melayani tujuan yang indah. Duke membuktikan bahwa kelangsungan hidup itu sendiri adalah bentuk kemenangan, bahwa bekas luka kita menceritakan kisah-kisah ketahanan, bukan kekalahan. Pernahkah Anda mengalami momen ketika seekor binatang menunjukkan cinta tanpa syarat kepada Anda selama masa tergelap Anda? Apa yang akan Anda katakan kepada hewan peliharaan atau orang yang Anda cintai yang hilang jika diberi satu kesempatan lagi? Silakan bagikan cerita Anda di komentar di bawah. Kata-kata Anda mungkin menjadi harapan yang dibutuhkan orang lain.